Pace bene, masih di Mea Culpa. Para culprit, saya mengikuti sedikit berita tentang Ade Armando yang mengalami kekerasan di saat ada demo mahasiswa. Para culprit pasti lebih banyak tahu soal informasi ini, tapi media telah memberitakannya dan pantas untuk dibicarakan menurut saya karena ini realitas hidup kita. Jangan-jangan ada juga OMK ikut di keramaian itu. Karena dia ikut dalam kelompok mahasiswa lagi seru, ada kawannya banyak ikut, lalu dia ikut pergi ke sana. Mana tahu? Maka saya pikir atau ada juga undangan yang didapatkan untuk ikut serta dalam kegiatan itu. Memang video ini post factum setelah kejadian baru disampaikan. Tapi saya pikir pantas untuk diambil beberapa pelajaran. Pertama, saya berpikir bagaimana perasaan para mahasiswa melihat dosennya diperlakukan begitu. Oke, akan ada orang berkata, oh itu kan penyusup, orang yang memiliki kepentingan, bukan mahasiswa. Saya pikir sebagai mahasiswa, kemungkinan semacam ini bisa diprediksi bahwa akan ada penyusup, bahwa akan ada chaos, akan ada kekacauan yang mana yang tak bertanggung jawab juga terlibat, dan ternyata terbukti begini. Harus dikatakan kekerasan dalam dirinya itu tidak bisa dibenarkan. Kekerasan dalam dirinya tidak bisa dibenarkan. Bahkan ketika itu pembelaan diri. Bahkan di sini bukan pembelaan diri, penyiksaan, penyerangan. Dan itu tidak bisa dibenarkan. Soal ada di belakangnya ada pernyataan-pernyataan kontroversial dari pihak Ade Armando, itu urusan lain, dan urusan agama tertentu itu urusan lain. Tetapi lihatlah bagaimana belief bisa menggerakkan seseorang untuk melakukan bukan hanya yang baik, tapi juga yang salah. Harus berani kita katakan memukul itu salah. Memukul dalam konteks menyerang dan untuk menyakiti orang lain. Itu buruk dalam dirinya. Dan itu digerakkan oleh motif-motif yang juga disebut religius. Maka kita juga, saya pikir, tidak dengan sendirinya kalau kita aktif secara religius, dalam kegiatan religius, akhirnya kita berbuat baik. Karena tergantung dalam keputusan-keputusan yang kita ambil. Saya pikir ini satu pelajaran penting juga. Menarik untuk saya mengikuti satu ulasan dari seorang teman, bahwa masihkah layak dipakai gelar mahasiswa untuk para pelajar yang meneruskan pendidikannya setelah tamat SMA, sekolah menengah atas atau sederajat. Dirunut kembali dari mana asal kata mahasiswa. Mengapa harus memakai awalan maha untuk mengatakan siswa ini? Seberapa tinggi kualitasnya sampai ia harus berada pada level maha di kalangan siswa? Nah, apakah perlu direvisi? Sama halnya seperti dulu sarjana untuk orang-orang tertentu saja, sekarang menjadi sarjana, setiap lulus dari universitas disebut sarjana. Guru, tidak semua orang mendapat gelar guru, tetapi siapapun yang mengajar di sekolah akhirnya mendapat gelar guru. Nah, mahasiswa, sedemikian pentingkah gelar mahasiswa ini, dan masih mungkinkah ini bisa bergeser nilainya? Dalam arti mengalami pergeseran makna, bahkan diubah katanya, sebagaimana istilah-istilah lain tadi mengalami pergeseran, mengalami evolusi karena perkembangan kebudayaan, pemahaman akan kebudayaan. Jangan-jangan istilah mahasiswa ini membuat orang merasa lebih arogan. Oke, kembali ke persoalan kekuatan belief, keyakinan yang kita pegang, konsep yang kita bangun tentang hidup rohani, dan bagaimana itu memberi impact, pengaruh pada tindakan, perbuatan yang akhirnya kita putuskan untuk melakukan sesuatu, memukul, karena dia menghina agamaku. Kurang lebih begitu dalam konteks kisah yang baru kita bahas ini. Oke, saya melihat kekuatan dari belief itu. Pasti ada alasan orang sampai menyiksa dia, menyiksa Ade Armando, menyakitinya. Dan itu memang keyakinan yang menggerakkan itu harus diuji lagi, harus diuji.
Di mana kekeliruannya sampai buah dari sebuah keyakinan adalah menyakiti. Saya pikir ini satu proses yang panjang dan menarik juga, menarik dalam arti memberi perhatian, menarik perhatian, memprihatinkan, bahwa ada komentar syukurlah, rasakan katanya. Saya pikir sangat berpengaruh konsep keagamaan dibalik dari sebuah peristiwa, apalagi motif dari peristiwa itu, motif di belakang peristiwa itu memang dilatari oleh hidup beragama. Kita masih memiliki keyakinan bahwa ada hubungan yang transenden, oke. Agama masih memberi pengaruh kepada cara berpikir dan cara bertindak kita. Dan akhirnya agama apa yang kita jalani itu memberi pengaruh juga pada cara bersikap dan berpikir kita. Maka semoga agama yang kita pegang memberikan kita tuntunan dan tuntutan, bagaimana sering saya ulang, untuk berbuat sebaik mungkin. Bahkan dengan konsep yang baik pun, dalam gereja Katolik misalnya, masih banyak orang Katolik yang tidak sesuai dengan norma yang ditawarkan. Apalagi kalau norma itu sendiri memberi ruang untuk ketidakadilan, untuk kekerasan, tentu makin rumit. Norma seideal mungkin dibentuk sebagai path, sebagai jalur untuk bersikap. Ada yang melenceng, yang keluar jalur kanan, oke dalam arti manusiawi, tapi kita tidak mau menoleransi itu menjadi proses pelajaran terus menerus. Pace bene. Semoga semakin lebih baik situasi di negara kita. Salam.